Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya diperjalankan sowan ke Pinara. sini. Matur nuwun, matur nuwun. Kabare? Alhamdulillah. Sampai ke lumayan. Jogja. Tetangga. Iya, tetangganan lah. Oh iya. Gimana? Kapan sampai sini ke Indonesia? Sebenarnya tanggal berapa ya? 14, tapi karena harus karantina. Oh, tetap harus karantina ya? 5 hari, walaupun kalau di Indonesia kayak gitu, meskipun sudah vaksin. Tapi dipantau lah. Dipantau Mas. Dipantau? Iya. Oh, oke. Ya, berarti aman lah ya. Maksudnya ya. Oh, sama PTN ini aja nggak boleh sampai turun ke lantai bawah biar kan kemarin waktu yang rame berita kabur itu. Terus ya, pokoknya tuh dijaga banget biar inilah nggak sampai kabur kayak yang kasus Agus kemarin itu. Ya, alhamdulillah lah. Yang penting sehat. Ya, alhamdulillah. Terus gimana sekolah di sana? Keperawatan ya? Iya. Gimana? Menantang ya. Berarti wis tahun ke berapa sih? Ketiga, kalau Asbildung kan 3 tahun Mas. Asbildung ki berarti nek di sini apa ya istilahnya apa ya? Kayak mungkin sekolah vokasi diploma vocation, 3 kayak gitu ya. School ya. Kayak gitu. Tapi D3 ngono ya. Tapi tetap berbeda sih Kak. Aku belibet banget nih ngomong berbeda. Lah apa-apa, tenang aja, nanti dikat aja. Nah, nek apa ya Asbildung keperawatan ki terus startnya gimana? Maksudku kita misalnya ada teman-teman yang mau ikut juga gitu tuh piye toh prosesnya gitu? Itu tuh sebenarnya tuh dalam tanda kutip gampang Mas. Karena Ausbildung kan di Jerman lagi butuh banyak orang ya yang kayak orang-orang muda, karena kan Jerman kan piramida penduduknya ada cenderung ke salah situ. Jadi mereka butuh anak-anak muda yang biar bisa kayak jadi tenaga ahli di situ. Nah kayak perawat di Jerman tuh termasuk yang sangat sedikit peminatnya, apa ya, orang-orang Jerman sendiri kayak nggak berminat sebenarnya. Ya maksudnya masih berminat, tapi itu karena katanya kayak kerjanya sama apa yang didapat itu kurang sebanding gitu. Terus ya kemudian kayak sekarang pun ada G2G perawat Indonesia Jerman juga udah ada. Masih ya? Baru mulai. Oh baru mulai. Aku tuh inget dulu waktu zaman masih di sana itu ada sesepuh yang memang dulunya perawat, jadi tahun 70-an itu beliau-beliaunya dikirim kalau nggak salah dari Pertamina atau apa, nggak tahu sih saya dulu apa. Itu banyak, jadi satu angkatan gitu. Aku kan dulu di Braunschweig itu ada yang aku ingat masih sampai sekarang sekitar 4-5 orang sesepuh masih sampai sekarang tinggal di sana gitu. Yo kan mungkin sekarang masih lanjut ya berarti ya. Kayaknya tuh ada kayak fasenya gitu ya Mas. Tiap 20 tahun sekali ya mungkin ada jadi kayak juga. Mereka suatu ketika udah bisa penuh, satunya mereka butuh banget. Lagi. Nah kayaknya sekarang ini lagi butuh lagi kayak gitu. Karena kan ya sistem kesehatannya Jerman semakin bagus gitu ya. Jadi umurnya pasien pun juga semakin panjang, kayak lebih dari 100 tahun itu udah biasa gitu ketemu orang atau pasien dengan umur segitu. Jadi kayaknya juga semakin banyak orang yang dibutuhkan. Awakmu kan berarti dulu sebelumnya sempat kuliah di Indonesia toh? Iya. Terus ke sana. Sing dirasake apa? Ya luar biasa sih. Pertama bahasa ya. Bahasa aja udah tantangan tersendiri. Karena kita tuh kan sebagai mahasiswa asing belajarnya itu kan pertama harus ditranslate dulu di buku itu. Betul. Untuk kita paham apa isi materinya kan ditranslate. Kalau nggak tahu ya harus Google ini artinya apa dulu gitu. Serba Jerman ya. Serba Jerman. Literatur pun juga Jerman semuanya. Jadi bener-bener tantangannya. Bahkan kadang satu halaman itu butuh berapa jam gitu ya untuk bisa memahaminya. Ya kalau langsung inget gitu ya. Tapi kan ya itu harus repetition apa diulangi terus gitu. Selain bahasa, apa mungkin dari yang kamu rasakan ya, apa dari cara belajarnya, apa gaya apa istilahnya atmosfernya beda banget. Meskipun dari usia ya, dari usia teman-temanku banyak yang masih 18, 19, 20, 21. Tapi juga ada sih yang ibu-ibu usia 45 tahun punya 5 anak punya. Ada. Jadi mereka walaupun usianya lebih muda ataupun yang udah sepuh kayak gitu, karena Ausbildung kan nggak ada batas usia ya. Jadi mereka umur berapapun boleh untuk sekolah itu. Dan ini sistem Ausbildung kan kita nggak bayar. Tapi yang gitu mas saya ya, yang perawat itu tuh kita kayak dapat uang saku lah, kayak gaji lah sebenarnya. Ada kontraknya juga sih. Jadi ibaratnya itu rumah sakit saya punya sekolah. Nah di sekolah itu kita udah kayak di jadwal selama 3 tahun ada blok sekolah sama blok kerja gitu ya. Kerja. Nah kerjanya di situ nanti, tapi kerja sama lagi sama rumah sakit lain yang rumah sakit umum gitu. Punya
saya kan Sentrum for Psikiatri ya, jadi psikiatri. pusatnya kayak semacam kok di Indonesia mungkin RSJ gitu, tapi agak beda sih. Kan kejiwaan ya, rumah sakit kejiwaan gitu ya, kurang lebih ya. Tapi ya ini ada agak bedanya. Nah itu tuh Ausbildung ya tantangannya, mereka itu kalau belajar walaupun muda, mereka sangat kritis gitu. Tanya tuh bener-bener sampai detail, terus apa ya? Nggak ada namanya kelas sepi. Nah, orang biasa atau nek ada neng kuliah di Indonesia nemu kayak sing orang-orang takon kayak ngono tuh. Aku juga ya itu menarik sih. Ya, aku juga menemukan aku kan dulu kan S1 ya langsung langsung di sana di Jerman. Memang terasa lebih aktif ya muridnya itu. Nek takon yo takonnya tenanan ngasih. Bahkan biasanya aku enggak tahu kalau di sana yang teman-teman S1 itu setelah kuliah terus dosennya biasanya masih baru ngerapi-ngerapiin itu terus dirubung mahasiswanya gitu tanya apa-apa gitu atau enggak kan mereka pasti menyediakan Sprechstunde jadi kayak jam untuk tanya gitu kan tuh pas di luar kuliah, di luar kuliah pasti ada tuh setiap dosen pasti ngasih jam berapa di hari apa. Nah itu juga memang dimanfaatkan sih sama mahasiswa gitu. Yo ada yang biasa wae ora takon terus bar kuliah langsung bubaran langsung pergi gitu. Tapi yang aku perhatikan aktif sih, maksudnya mereka juga tanyanya juga membantu kita juga gitu yang lain gitu. Dan ora perlu sungkan di kon-takon gitu loh, enggak gitu. Tapi menarik juga sih. Nah, kalau dari punyamu kan yang menarik ada yang berusia 45 tahun, punya 5 anak bahkan toh. Nah, itu kan aku nggak menemui karena kan kasaran kan aku kan mungkin kasarannya podo-podo koyo cah kuliahan biasa. Kalau kuliah mah umum ya. Tapi memang aku ada temanku yang memang dia sudah katakanlah sebenarnya sudah pada usia kerja sebenarnya, tapi dia terus kuliah lagi gitu loh. Nah, tapi ya itu mungkin kondisinya juga sama, dia udah nikah terus punya anak, tapi juga masih ambil S1 gitu. Tapi enggak ketok gitu loh. Maksudku dari kegiatan belajarnya ketika bersama tuh ya tetap ya kok orang belajar aja gitu loh. Menarik sih, maksudnya ada gap umur ya, maksudnya mungkin kita juga orang senioritas. Nggak ada sama sekali. Kamu nggak merasakan ya? Bahkan malah aku kayak malu sendiri ya. Aku usianya lebih muda daripada beliau gitu, tapi semangat belajarnya beliau itu luar biasa sekali. Jadi apa ya, mungkin kayak karakternya orang sana sendiri kayaknya yang karena mereka tuh kayak memilih sesuatu benar-benar dari hati, benar-benar dari passion gitu ya. Jadi nggak ada paksaan untuk masuk ke situ. Jadi mereka belajarnya pun benar-benar semangatnya benar-benar dan ekosistemnya pun juga mendukung ya. Artinya orang dia ngomong kayak gitu nah ya ora tau maksudnya ya biasa aja gitu. Mereka mereka memang statusnya sudah menikah, sudah punya anak tapi masih Ausbildung juga gitu kan. Dan jenjang karirnya gimana? Maksudku setelah itu tetap terjamin atau karena 45 kan hitungannya sudah lanjut loh. Maksudnya kalau di sini rata-rata kita bukaan lowongan kerja itu mesti rata-rata umur ya di bawah. Kalau yang non manajerial atau posisi atas kan paling 30 maksimal 25. Nah, itu nek di sana gini. Karena perawat itu dibutuhkan. Ya memang karena kondisinya itu ya. Iya. Itu tetap aja bisa. Mau umur berapa? Ya itu yang saya temui, itu malah teman duduk saya pas gitu. 45 tahun udah punya 5 anak, tapi ya semangatnya luar biasa. Belajarnya nggak bisa ditandingin. Ya malah jadi motivasi dan motivasi juga ya buat terus kita kan itu ya Mas ya, katanya kan kalau mereka itu kuliah karena kuliahnya murah ya kan di sana itu, jadinya benar-benar kalau nggak cocok ya keluar gitu kan ya Mas ya. Dan katanya kan kalau di sana itu kan kalau mata kuliah 3 kali ujian nggak lulus katanya langsung DO ya? Betul. Harus benar-benar harus DO? Iya, aku temanku ya ada yang begitu gitu. Jadi nggak pandang bulu, maksudnya apa ya? Mbok wis arep tekan sejauh apa fasenya dia kuliah memang ora iso. Kalau masalah mengulangi itu bisa, tapi dalam tanda kutip nek sing diulang ternyata luwih elek, berarti yang diambil adalah yang paling akhir. Nah itu kayak apa jenenge kayak apa taruhannya itulah gitu. Jadi yang ngulang iso ning resikone nek elek yo sing dijebuk sing terakhir. Oh maksudnya tuh yang pertama walaupun udah lulus tapi pengen ngulang gitu ya. Tapi kalau yang bener-bener yang pertama nggak lulus gimana? Udah pernah lulus kan ngulang toh 3 kali itu toh. Jadi kalau yang udah 3 kali nggak bisa 3 kali terakhir kan ujian apa itu sama profesornya. Jadi itu pun pengujinya ada
3. Jadi satu profesor pengampu mata kuliah itu, satu profesor lain yang juga sebidang tapi bukan direct gitu. Jadi kayaknya pengimbang kayaknya. Ya, jadi biar ya, balance nggak itu. Cuma dari satu mata langsung dikeluarin. Terus gitu satu ya. paling biasanya si asisten dosen atau apa gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi nah setelah itu kayaknya sih mereka dinilai kira-kira piye gitu. Ya mungkin kan kamu juga pernah ngalami ujian lisan toh. Dredege koyo ngopo. Ya itulah gitu. Tapi ya itu maksudku kadang kita untuk mencari nilai bagus itu kita rasa gampang neng kene. Enggak tahu ya, aku juga belum tahu tapi katanya kan di sini bisa ngulang terus menerus sampai nilainya bagus gitu. Dengar kayak gitu kemarin. Gitu. Artinya terserah gitu harap gimana gitu. Aku juga ngerti sih nek kriteria DO di sini tuh gimana, aku enggak begitu paham juga sih mungkin. Kayaknya kalau udah parah banget ya mungkin. Kayaknya langka denger teman-teman yang sampai di DO kayak tapi gitu. Dulu aku kan Jerman itu kan sempat mengalami perubahan sistem pendidikan tuh dari Bolonya proses itu tuh yang sejak tahun piro 2000-an berapa itu. Yang awalnya mereka sistem diplom full dari S1 sampai S2 tak terputus tanpa putus. Oke. Terus berubah jadi bachelor master. Nah, di fase diplom itu yang khas terkenal di sana itu lulusnya suwi banget. Nah, aku enggak tahu apakah dengan proses Bolonya itu kemudian setelah diputus dari antara S1 S2 itu terus kemudian ada aturan itu, aku juga nggak tahu sih soalnya pas aku masuk itu sudah hampir tidak ada diplom kayaknya ya, kayak itu pun hanya 1-2 tok, jadi aku nggak begitu bisa paham mekanismenya seperti apa gitu. Cuman memang salah satu motivasinya katanya itu untuk mempercepat ben gendang lulus gitu loh. Kan kalau nggak salah kan memang lulusan Jerman waktu diplom itu rata-rata usianya udah agak ya lebih lah gitu dibandingkan S1 S2 dan kan kalau kita diplom itu berhenti di tengah-tengah kan nggak dapat gelar. Jadi nek S1 S2 kan S1 selesai ya sintuk lah ijazah gitu kan. Terus baru nanti lanjut S2 kan ya dapat gelar S2. Kalau nggak salah sih begitu. Cuman ya maksudku dari teman-temanku pun juga rata-rata hampir jarang yang terus ngambil lagi ngulang untuk dapetin nilai bagus lagi gitu. Yo wes ngono yo. Yo wes karena memang chance-nya segitu gitu kan. Daripada resiko ya mungkin ada juga yang berniat cuman teman-teman Indonesia yang lain juga yang aku kenal juga mereka enggak banyak sih yang yo tapi mungkin ya mungkin ada perks-nya apa ya, bukan ya kelebihan kekurangannya sendiri lah dengan bandingkan di sini gitu. Nek kamu nek di Ausbildung di sana itu terus yang mengajar itu siapa? Nek yang keperawatan itu apakah dosen atau tenaga kesehatan juga nek di sana? Ya tenaga kesehatan, dokter-dokter yang di rumah sakit itu, guru-guru juga yang udah S2, S3, dokter gitu juga. Dan apa ya, kayak kemarin tuh pengalaman ujian lisan kan baru pertama kali ya yang benar-benar kayak gitu. Kalau kayak kita ujian lisan skripsi di Indonesia kan kita udah tahu bahannya ya. Kita skripsi kan kita riset sendiri, penelitian sendiri, jadi kita tahu kenapa ngambil ini dan itu. Nah kalau Ausbildung itu benar-benar semua materi dari semester 1, benar-benar dari awal kuliah atau awal sekolah sampai akhir itu baru benar-benar diujikan semuanya di akhir. Dan kita itu kan kayak yang aku kemarin kaget sebenarnya. Kita kan di ujian lisan itu ada kayak sistemnya gini, kita dikasih 5 kasus. Kasusnya masih ditutup semua kayak lotre gitu ya. Jadi kita tuh di situ tuh benar-benar 15 menit dikasih waktu untuk ketika kita sudah membuka satu kartu itu dibaca, contohnya diagnosanya apa aja gitu ya. Kita harus tahu gejalanya apa aja dan kita harus cari tahu ini diagnosanya apa gitu. Dan penanganannya gimana dan lain sebagainya pokoknya. Nah, di situ tuh kan kita harus siap semua materi yang pernah kita pelajari selama 3 tahun itu. Dan itu luar biasa banget ya belajarnya, apalagi bahasa Jerman. Apalagi orang asing gitu. Dan kebetulan kemarin kan cuma sendiri, satu-satunya orang asing di kelas aku. Jadi benar-benar yang lainnya udah ini yang penting pokoknya senafas demi senafas saja, yang penting bisa. Tapi untunglah sampai akhir pun sampai ujian masih bisa. Tapi ya itu kemarin tuh kayak di ujian lisan ini apa namanya? Wah, disuguh sih ya. Oh, nggih, silakan. Makasih. Makasih. Pilundang nggak jawabnya? Wah, iya, bitte schön. Daheim ya. Daheim ya. Oh. Oke, kasih Mbak ya. Lanjut. Apa ya tadi ya? Sing apa
materinya tuh dari kelas S satu. Materinya kan segitu banyaknya materinya diujikan semua di akhir, dan kita ya harus benar-benar tahu ya, karena kita kan memang sekolahnya langsung praktek gitu juga. Itu kita kan ada 5 kasus, jadi kita bejo-bejonya lah istilahnya. Kalau kita tahu kasus yang kita pelajari, ya kita bisa lancar jawabnya gitu ya Mas. Tapi kalau kasusnya kita nggak tahu sama sekali, 15 menit itu bener-bener blank ini ya? Iso blank Mas, dan itu kayak pertanggungjawaban 3 tahun tuh dalam 15 menit itu loh Mas. Jadi gimana adrenalinnya ketika waktu segitu. Mungkin ada aspek ya, kasarannya kan kita tidak akan pernah tahu kasus apa yang akan datang ke kita gitu ya. Terus jadi kita harus siap semuanya. Waktu kan juga krusial ya kalau di medis ya. Artinya kan kudu tek gitu nih, era kan masalah nyawa ya. Bener. Ya itu. Memang bener-bener apa yang menantang banget itu Mas. Dan kemarin di ujian lisan tuh ada peraturan gini. Boleh nanti ketika kasusnya nggak tahu gitu ya, boleh dikembalikan lagi. Tapi kasus kedua yang diambil nilainya harus lebih bagus dari yang kasus sebelumnya. Jadi gini, kasus pertama kan dapat nilai 6 ya. Minimal ini kan nanti kemudian dibagi 2. Minimal harus dapat nilai 2 atau 1. Itu baru notanya atau apa ya, hasilnya lebih bagus gitu ya. Jadi kalau dapat nilai 1 berarti ya 7 dibagi 2 gitu. Oh iya. Gitu. Oh, snacknya dulu. Taruh sini aja. Sip. Kasih.